Selamat pagi, Sobat Bahana Morning Devotion. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang cepu. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial di TikTok kembali ramai dengan istilah cepu yang sering diperbincangkan oleh para pengguna TikTok. Bahkan Deddy Corbuzier disebut cepu oleh warganet. Hal itu lantaran beberapa orang ditangkap pihak kepolisian usai menjadi bintang tamu podcast. Namun, sebagian orang masih belum mengetahui apa arti dan makna dari kata cepu dalam bahasa gaul yang populer di TikTok. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepu artinya informan polisi yang tugasnya adalah untuk membocorkan rahasia tertentu yang berguna untuk penyelidikan. Namun seiring perkembangan zaman, cepu mengalami pergeseran makna menjadi tukang mengadu karena dengan membocorkan rahasia orang lain nantinya akan menimbulkan masalah. Oke teman-teman, sebagai orang percaya, kita boleh tentunya menjadi cepu. Akan tetapi, jadikan diri kita sebagai informan, bukan dadakan, sebab kita telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk perbuatan baik. Jadilah informan seperti Titikus, utusan Rasul Paulus yang menyegarkan iman jemaat. Faktor-faktor apa yang diperlukan oleh seorang informan untuk dapat menyegarkan iman? Efesus 6 ayat 21-22 memaparkan sebagai berikut. Yang pertama, berkepribadian di dalam Tuhan. Di penjara, Paulus tidak lemah atau putus asa, tetapi ia tetap rajin membaca kitab suci, serta menulis surat-surat. Kesegaran iman ini mau diinfokan oleh Titikus kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus juga disegarkan imannya. Akan berbeda jika kita menyebarkan info tentang kelemahan kita dengan sikap salah sehingga yang mendengar tentang masalah kita dapat menduga keliru tentang kita. Kita pasti tahu akibatnya seperti apa. Kita akan mendengar diri kita diinfokan salah, makin bertambah lemah imannya. Nah, Titikus adalah informan yang memiliki kasih, merupakan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Titikus juga memiliki kepribadian yang menyenangkan, baik sikap, cara bicara, mimik, wajah, dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat menarik hati jemaat untuk disegarkan atau dihibur. Yang kedua, pemberita yang terpercaya. Titikus bertugas menjelaskan keadaan dan hal ikhwal Paulus kepada jemaat Efesus agar mereka mengetahui dengan detail fakta tentang kondisi dan situasi yang dialami oleh Paulus sehingga beritanya dapat dipercaya serta menyegarkan iman orang yang mendengarkannya. Karena apabila informasi yang diberikan tidak lengkap ini sama saja dengan informasi editan atau settingan yang dapat menimbulkan persepsi berbeda yang berakibat si pendengar tidak damai sejahtera dan imannya tidak disegarkan. Imannya justru malah akan semakin merosot. Hal ini yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Dan yang ketiga adalah kehadiran yang menghibur hati. Supaya ia menghibur hatimu di Efesus ayat 6 ayat 22 dikatakan supaya ia menghibur hatimu. Ini adalah kata kerja menghibur hati itu sama dengan menyemangati dan menguatkan hati atau batin. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar mengenai Paulus pasti lebih dahulu menghibur hati Titikus secara pribadi agar ia dimampukan menghibur hati jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengetahui atau mendengar ada sesama orang percaya, baik itu teman kantor, teman sekolah yang sedang lemah, jadikan diri kita sebagai informan yang dapat menghibur hatinya dengan menyaksikan pengalaman-pengalaman kita dengan firman Tuhan. Oleh kasih karunia Allah, hati saudara kita tersebut akan terhibur. Saudara yang kasih Tuhan,
Ketiga hal tersebut merupakan modal kita di saat menghadapi gejolak-gejolak apapun, baik secara geologis, politis, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Tuhan mau memakai kita semua mulai saat ini dalam setiap aspek hidup, bergereja, bekerja, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, menjadi informan-informan Allah yang berkepribadian Kristus untuk membawa kebenarannya, menghibur hati mereka yang menderita, serta membawa damai sejahtera dan kasih Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami melalui tokoh Titikus, seorang utusan Rasul Paulus Tuhan. Sebagaimana Titikus dijadikan sebagai informan yang baik Tuhan, begitu pula dengan hati kami. Kiranya Tuhan membentuk kami supaya kami dapat menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang, sehingga dapat menjadikan mereka berkat, menghibur hati semua orang Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik kami yang bekerja, kami yang bersekolah Tuhan, ataupun kami yang ada di rumah. Kiranya melalui kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh terdampak, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, boleh merasakan berkat yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu ini boleh meneguhkan setiap hati kami Tuhan, dan menjadikan firman ini sebagai modal untuk kami mengawali hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami Tuhan informan-informan yang baik, yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.